Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Sabrina ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba ditengok kanan kirinya temannya, apakah ada yang nggak masuk? Aduh, masuk semua. Alhamdulillah nanti semuanya sehat. Nggak ada yang sakit. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, coba dilihat kanan kirinya. Kalau ada sampah diambil dulu. Sudah bersih? Tadi pagi sudah ada yang piket? Sudah ya? Oke, kita mulai belajarnya. Ada yang mau bantu ibu untuk mempersiapkan berdoa? Oh iya. Oke, silakan kalian. Ibu siap. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Royan. Oke, sekarang supaya lebih semangat ya. Sebenarnya tadi udah semangat, tapi supaya lebih semangat kita berdiri dulu. Kita nyanyi Garuda Pancasila dulu. Berdiri. Suaranya harus keras ya. Harus menggemparkan dunia ya. Iya, Bu. Buset, kita masuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Rakyat hadir lembu santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Luar biasa ya anak kelas 4 itu semuanya semangat ya. Oke, coba sekarang kita mencermati video ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke, kalau dari lagu yang tadi kita nyanyikan dan juga dari video yang ibu putarkan, kira-kira kita akan belajar apa ya? Coba ada yang mau tebak nggak? Iya, kalian bilang Tentang Pancasila, Bu. tentang Pancasila. Ada lagi? Bineka Tunggal Ika, Bu. Bineka Tunggal Ika. Ada yang punya pendapat lain? Tentang menerima perbedaan, Bu. Oke, tentang menerima perbedaan. Ada lagi? Sudah sama semuanya pendapatnya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini di tema 1 selamat datang hidup, tema 1 tumbuhan sahabatku. Bawa buku semuanya. Itu temanya dibawakan. Nah, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita menganalisis nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian kita juga akan membuat poster terkait penerapan nilai Pancasila. Tapi hari ini kita nggak akan belajar individu ya. Kita belajarnya kan berkelompok-kelompok. Oleh karena itu ibu harap nanti setiap kelompok itu bisa bekerja sama dengan baik. Harus menerima perbedaan. Bu, saya nggak mau sekelompok sama ini. Nggak boleh ya. Harus diterima ya nanti ya.
bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak sila pertama tuh bunyinya seperti apa? Saya Bu. Ya, sila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya kira-kira bagaimana? Saya Bu. Ya, Toleransi beragama. toleransi beragama. Oke, pintar. Kalau sila belum ada pertanyaan sudah. Luar biasa semangat. Pintar. Kalau sila kedua bunyinya gimana ya? Tuh. Manusia ayah ada dan beragam. Kalau penerapan sila kedua, Saya Bu. iya Nabi. Menjemput teman yang seks Bu. Pintar. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Membantu teman yang sedang kesulitan. Kalau sila ketiga bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Penerapannya Saya tidak tahu lah. tidak tawuran, pintar, harus rukun gitu ya. Iya. Kalau oke, sila keempat. Apa? Oh, oke, penerapannya apa? Penerapan sila ketiga. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membedakan teman kita. Kalau sila keempat bunyinya seperti apa? Bu. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Oke, penerapannya kalau sila keempat. Ya. Musyawarah waktu pemilihan kelas. Pemilihan ketua kelas ya. Ya. Terus, kalau sila kelima bunyinya seperti apa? Saya Bu. Iya, boleh imut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau penerapan sila kelima, contohnya Reza deh, Reza. Bersikap adil pada siapapun. Iya betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kita harus bersikap adil kepada siapapun. Nah, dari kelima sila itu, kira-kira apakah semuanya itu sudah diterapkan dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia? Sudah. Sudah apa belum? Sudah semua. Oke, hari ini kita akan mencari tahu itu. Apakah sila-sila itu sudah diterapkan dengan baik atau belum? Kita akan cari tahu bersama. Oke? Nah, sekarang kita akan bekerja bersama kelompok. Kita bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok nanti akan dapat satu masalah dan harus diselesaikan bersama. Kita baginya acak aja ya. Iya. Bagi 1 sampai 5 ya. Siapapun temannya harus diberi. Berhitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Masih. Oke, sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Sudah. Sekarang semuanya bawa HP? Dikeluarkan dulu. Kemudian ibu sudah siapkan LKPD. LKPD itu apa ya? Ibu sudah menyiapkan lembar kegiatan peserta didik. Nah, tapi meskipun kita kerjanya berkelompok, setiap siswa harus mengerjakannya tetap di HP-nya masing-masing. Tapi kerjanya diskusi, bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Oke, sekarang bisa di-scan ini QR code-nya atau bisa klik link yang sudah ibu kirimkan di grup ya. Oke. Sudah dibuka? Sudah ya? Sekarang oke. Masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil ini apa ya namanya? Ini namanya adalah kanal. Kanal ini adalah kartu analisis. Artinya kartu ini berisi sebuah video yang nanti harus kalian analisis. Analisisnya bersama ya. Biar ya. Oke. Sekarang setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Ambil kanalnya satu-satu ya. Ini ya Bu. Jangan rebutan, jangan rebutan. Aku dapat ini. Mari ini dulu. Ayo, ayo. Mari ini. Mari di satu. Kan di sini lu boleh Nabila. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menonton videonya dan juga mengisi kegiatan 1. Jadi kan sudah ada kegiatan 1
kegiatan satu ini, kalian harus menuliskan apa masalah yang terjadi dalam video tersebut. Terus, apakah kejadian itu sudah mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila atau belum? Dan juga ini, hal yang terjadi pada video tersebut tidak mencerminkan penerapan sila keberapa dan bagaimana seharusnya sikap yang sesuai dengan sila tersebut. Kalau sudah selesai kegiatan satunya, kita pause dulu, jalan ke kegiatan 2 dulu ya. Yuk, 5 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Bu, ini videonya yang ini tak Bu, di YouTube ini. Iya betul. Oh iya. Ditonton bersama ya. Iya. Wah, sudah kan sini loh, ke sini. Nah, Sudah? Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita lanjut ke kegiatan 2, kita tepuk semangat dulu yuk biar nggak sepi. Yuk. tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalau dari video yang tadi kalian lihat, kira-kira apakah Pancasilanya sudah diterapkan dengan maksimal belum ya? Terus kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Apaan ya? Iya, boleh dilihat. Kalau saya itu Bu memberikan informasi Bu. Memberikan informasi ke orang-orang, iya. Ada yang punya pendapat lain? Memberitahu cara menerapkan Pancasila pada orang-orang Bu. Memberitahu bagaimana sih cara menerapkan Pancasila itu gitu ya? Iya. Selina apa jawabannya? Mengajak orang-orang melakukan hal baik yang sesuai Pancasila Bu. Mengajak orang-orang untuk melakukan hal baik. Kira-kira jawaban dari Yulia, Selina dan Nabila benar nggak ya? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Kira-kira benar. Nah, Coba sekarang Ibu punya ide untuk membuat sebuah kampanye. Kampanye bangga punya Pancasila. Kampanye itu apa ya? Kampanye Bu, kampanye apa Bu? Kampanye itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyuarakan sesuatu dan untuk mempengaruhi orang banyak. Nah, dengan kita memberikan kampanye ini, kita membuat sebuah kampanye ini, diharapkan nanti orang-orang tahu, oh ini penerapan Pancasila yang benar itu seperti ini. Nah, nanti anak-anak atau warga sekolah yang lain bisa tahu dan bisa bangga punya Pancasila. Setuju nggak ya kalau kita bikin ini? Setuju. Langkah-langkahnya bagaimana ya? Nah, anak-anak, kita akan membuat sebuah poster dan posternya nanti kita akan tempel di papan tulis. Setelah jam pelajaran nanti kita keluarkan supaya semua warga sekolah bisa melihatnya, oke? Kita sekarang kira-kira untuk membuat poster berapa waktu yang kita butuhkan? 10 menit saja. 30 menit. 15 karena banyak suara ya, kita ambil jalan tengahnya saja karena kita juga berdua ya pasti bisa lebih cepat ngerjainnya. Terus nanti kita juga akan ada presentasi, jadinya 40 menit kira-kira cukup kayaknya. Oke, mulai boleh dikerjakan sekarang ya. Silakan ditulis alat dan bahannya dulu di LKPD. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya, oke? Siap. Iya Bu, ini Ya. tulisnya di sini ya Bu. Nulis apa Nan? Ini. Nulisnya di LKPD-nya. Oh, berarti aku mau buka ini. Iya betul. Di HP ya. Iya Bu. Iya. Oke anak-anak. Wah, sepertinya seru sekali ya Bu. Iya, Bu. Berarti ada yang butuh bantuan atau butuh diskusi dengan Ibu? Bu. Iya. Kalau bisa kalau tangan mau saya. Bu, ini kelompok saya mau buat poster tentang sila pertama atau banyak orang Islam sedang sholat, apa boleh Bu? Boleh tidak ya? Kalau menurut Selina, orang Islam sedang sholat itu termasuk sila pertama bukan? Iya. Nah, itu memang betul termasuk sila pertama. Tapi kalau dihubungkan dengan video yang ada di kanal tadi, itu tentang apa sih videonya? Tentang Tentang apa? toleransi Bu. Toleransi beragama. Kira-kira kalau Selina
orang dari agama lain bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa bergandengan tangan supaya nanti orang-orang yang lihat oh ini transparansi. Oke, Setuju? Ibu setuju. Bu, saya membutuhkan spidol hitam, spidol saya habis. Oh iya, bisa pakai ini ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Sudah selesai belum ya? Sebentar Bu, tinggal dikit. Saya butuh Sudah selesai. Sudah. Wow, bagus sekali. Itu juara satu, bagus kan? Tangannya banyak Bu. Tangannya udah kurus ya. Iya. Bagus. Saya Wah, bawa ini dari wah, jadinya bagus sekali. Iya, dong, Bu. Saya pintar semuanya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah selesai semuanya, mari mempresentasikan hasil. Nah, apa saja yang harus dipresentasikan? Nanti kalian maju, presentasikan dulu hasil analisis kalian setelah melihat video tadi. Jadi nanti videonya tentang ini, kemudian isinya begini. Kemudian sesuai nggak sama Pancasila? Kemudian baru dipresentasikan posternya. Nanti dijelaskan. Nah, untuk kelompok-kelompok yang belum belum maju, silakan diamati teman-temannya. Kemudian tuliskan di LKPD yang kegiatan 3. Coba dibuka kegiatan 3-nya. Nah, kan ada seperti ini yang bentuknya tabel. Iya. Nah, ini misalkan yang maju kelompok 1, tulis di sini kelompok 1, membahas sila ke-5 misalnya. Penerapannya bagaimana kalau menurut kelompok 1 dijelaskan, misalkan harus adil pada teman gitu ya. Kecil dong. Ini ya. Misal gini nih. Nanti kalau yang maju kelompok 2 membahas sila keberapa nanti dituliskan di sini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti semua kelompok maju, tabel ini juga harus penuh. Oke. Kita mulai ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mau maju. Nggak jadi. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 5. Ayo kelompok 5 silakan maju. Oke, silakan kelompok 5 dijelaskan hasil analisisnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil poster kami. Makasih. Sini saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah kami buat, yaitu yang pertama, masalah yang ada pada video yang kami saksikan adalah nenek Asyani yang diduga mencuri batang kayu jati. Padahal lahan itu adalah lahan warisan orang tuanya. Nenek Asyani sudah 3 bulan berada di penjara karena kasus ini. Yang kedua, kejadian tersebut tidak mencerminkan penerapan nilai sila 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi apa? Selanjutnya yang ketiga, seharusnya hukum itu adil untuk siapapun, baik pejabat maupun masyarakat kecil. Yang nomor terus 4, ini poster yang kami buat. Ada gambar 2 tangan yang diborgol, satunya tangan pejabat yang memakai jas, dan satunya tangan kotor yang menggambarkan tangan manusia kecil. Borgol untuk orang yang memakai jas terbuka dan untuk masyarakat kecil terkunci. Ini menunjukkan ketidakadilan, lalu kami menuliskan kalimat menegakkan keadilan dalam hukum untuk Indonesia tanpa diskriminasi. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya, menanggapi saran? Silakan. Saya, Bu. Iya, boleh, Nabil. Diskriminasi itu apa, Bu? Diskriminasi itu apa ya? Kamu mau jawab ya? Ya, mau. Iya. Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan terhadap warga negara. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya.
Paham ya? Saya juga kamar mandi. Oh iya boleh, silakan. Oke, karena sudah jadi punya kelompok 5, silakan ditempel di papan tulis. Wow. Intan nih. Tengah kan lu? Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yeay. Aduh sayang. Aku yang maju. Apa? Belum dapat itu. Saya dapat isolasi ya. Itu. Baris keluar. Sarina sombong. Sarina gantian dulu sama temannya, tadi Novi udah dapet 1. Aku belum. Tenang aja Bu. Sarina nggak usah dikasih, Bu. Hei, kok bisa-bisanya? Kasih sama-sama. Sarina. Sarina nggak boleh baris. Ya, Sarina ini. Ya, Sarina mencerminkan penerapan Pancasila nggak? Ya, Bu. Nggak mau antri Bu. Terus antri. Sarina sabar dong kamu ini. Kan aku harus. Iya, Sarina. Sarina. Tidak manusiawi, Bu. Bukan apa ada Aduh, harus nonton. nggak boleh gitu dong. Ini sih setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Sama. Ayo tempel. Wah, ini satu aja. Apa-apanya? Kamu ini, kok minus ini? Kita 1. Ih. Kan mukul-mukul, kamu nanti tak bilangin bapakku loh. Lagi ini Bu Dini. Gitu. Aduh. Oke. Sudah semuanya sudah ditempel. Kalau lihat hasilnya semuanya bagus-bagus. Keren boy. Anak kelas itu yang kelompok 2 mau nggak diwarnai? Iya. Kelompok 2 kenapa nggak diwarnai? Konsepnya black and white. Oh, konsepnya black and white. Sudah ada konsepnya. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Tapi harus diapresiasi ya kelompok 2 meskipun nggak ada warnanya, coba bagus nggak? Bagus. Ada yang tidur, Bu. Iya, ada yang tidur. Ada yang Tapi Orang di gimana sakit? Dan rindu. karena kita sudah selesai membuat poster, ada yang mau membagikan nggak pengalamannya selama mengikuti pembelajaran saya, Bu? Iya, boleh. Bu, saya hari ini mengikuti pembelajaran juga senang, Bu. Tapi tadi saya bingung mau membuat poster seperti apa. Tapi setelah melakukan kegiatan diskusi, jadi bisa membuat poster yang bagus, Bu, bersama teman-teman. Betul, pintar. Berarti diskusi itu mempermudah ya? Iya. Dengan penerapan Pancasila sila ke-4. Nggak apa-apa, kita harus bermusya. Pinter. Oke, sekarang apakah ada yang mau menjelaskan ke Ibu kita tadi dari awal sampai akhir belajar apa saja? Saya. Iya, boleh, silakan. Kita tadi belajar penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu, dan ternyata itu masih ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sudah. Ternyata masih ada kejadian-kejadian yang nggak sesuai sama Pancasila. Kalau sila pertama tadi ada siapa yang pegang sila pertama? Saya, Bu. Iya, tadi kan videonya isinya tentang ada kerusuhan yang diakibatkan oleh tidak mau toleransi beragama. Jadi ada yang gerejanya dibakar, ya Yulia ya? Iya Bu, benar. Ada masjid yang dibakar, dibom dan sebagainya. Kemudian di sila kedua itu tadi siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 tadi masalahnya apa? Tadi tidak melayani
hari Indonesia tidak sesuai dengan sila ke-30. Jadi ada namanya organisasi itu OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu ingin melepaskan diri dari Indonesia. boleh nggak ya kalau mau ngomong Jangan dong. karena orang-orang OPM itu tidak merasa hak dan kewajibannya dipenuhi. Padahal dari Indonesia sendiri sudah mengusahakan Iya. gitu. Kemudian kalau sila keempat siapa yang Saya. apa sih masalahnya tadi sila keempat? Membuka pendapat anggota DPR pada saat rapat tidak sesuai dengan sila keempat. Siapa tuh yang membuka? Ketua DPR yang membuka anggota DPR-nya yang mau berpendapat itu boleh nggak sih? Jadi itu buat yang nggak nonton videonya ya. Jadi itu waktu ada salah satu anggota dari suatu partai mau ngomong, itu mikrofonnya dimatikan, jadi dia nggak bisa memberikan pendapatnya. Jadi kalian nggak boleh gitu ya. Kalau lagi kerja kelompok terus aku punya ide, diam. Nggak boleh ya. Oke. Harus Menghargai. Iya, kalau yang sila kelima siapa yang pegang sila kelima? Sila kelima tadi masalahnya apa? Memberikan hukum yang tidak adil pada masyarakat miskin yang tidak sesuai dengan sila kelima. Itu masih banyak sekali terjadi ya. Kayak apa? Biasanya kalau orang bilang hukum itu tumpul Ke bawah, tumpul ke atas, saja ke bawah. Jadi biasanya orang-orang yang uangnya banyak, yang pakai jas berdasi itu biasanya hukumnya bagaimana? Tumpul. Biasanya tidak diadili sesuai hukum. Tapi kalau orang yang ini, yang miskin, rakyat kecil, Yang kecil gitu. kecil, Senang-senang. iya, Jahat, Bu. Kayaknya sudah jelas ya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silakan Reza. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya Pancasila seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab supaya warga Indonesia bisa hidup berdampingan dengan tentram dan damai meskipun banyak keberagaman. Betul. Jadi warga Indonesia itu supaya bisa damai tentram itu harus Menghargai. harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau enggak tadi seperti yang tadi ya, yang gerejanya dibakar, kuburan, itu kan ini ya menjadikan hidup kita tidak aman. Oke? Iya, Bu. Iya. Oke, alhamdulillah ya tidak terasa pelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum itu ada tiket untuk kalian keluar kelas. Ya. Nah, karena tadi kita masuk kelas, berarti kita sekarang akan keluar kelas. Tapi sebelum keluar kelasnya, ada tiket buat keluar kelas dulu. Silakan di scan. Kalau kalian menemukan soal dikerjakan ya. Itu soalnya gampang sekali. 7 menit selesai ya? Selesai, Bu. Oke. Selesai dong. Sudah selesai? Sudah. Wah, di sini Bu lihat semuanya hampir benar ya jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Pintar-pintar, super pintar semuanya. Iya dong. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif. Iya dong. Oke, karena nilainya sudah bagus-bagus semua, jadi ibu kasih bekal kalian untuk pulang ke rumah. Tadi dari rumah ke sini bawa bekal makanan kan? Iya. Dari sekolah ke rumah, ibu kasih bekal lagi supaya kalian makin pinter. Nah, nanti kalau kalian scan, ada yang mau scan? Kurang ngezoom Sudah, ya. sudah Sudah ya? bisa. Nah, kalau kalian scan isinya nanti seperti ini. Ya Allah. Di sini ada sebuah bacaan yang sangat asik sekali
membuat sebuah patung. Didengerin itu lah ibunya ngomong. Jangan aja ngomong. Dengarkan dulu ya, kita ngomongnya gantian ya. Ya. Siap. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah patung. Jadi semuanya harus membawa plastisin. Nanti untuk langkah-langkahnya akan ibu share di grup ya. Kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoanya? Geser. Lina deh. Ayo. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa